Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Fida Astuti dan teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat, kesehatan, dan keselamatan sehingga kita dapat berjumpa di kelas virtual hari ini. Adapun topik yang akan kami bahas adalah berpikir dan kreativitas. Perkenalkan, nama saya Husnun Nadiroh yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini. Saya akan membimbing jalannya diskusi ini. Adapun anggota kelompok saya adalah Latifah, Istikharoh, Indah Nurhak, Laila Nur Azizah, dan Khotmul Lailiyah. Sedangkan rangkaian acara yang akan kita lewati adalah sesi pembukaan, sesi penyampaian dan penyajian materi, sesi tanya jawab yang akan dilaksanakan via grup Telegram, sesi penutup juga dilaksanakan via Telegram. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama, adalah pembukaan. Marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Selanjutnya adalah penyampaian dan penyajian materi. Materi pertama akan saya sampaikan sendiri. Kemudian dilanjutkan pemateri selanjutnya yang akan disampaikan oleh teman-teman saya. Sebelum kita lanjut ke dalam pemaparan materi, alangkah baiknya kita bahas dulu pembahasan yang akan kami bahas dalam topik kali ini. Yang pertama adalah definisi berpikir dan kreativitas. Yang kedua, karakteristik berpikir kreatif. Yang ketiga, tahap berpikir kreatif. Yang keempat, tahap perkembangan kreativitas. Yang kelima, faktor yang mendorong berpikir kreatif. Yang keenam, manfaat berpikir kreativitas. Dan yang ketujuh, contoh orang yang kreatif. Baik, untuk pembahasan yang pertama adalah definisi berpikir dan kreativitas. Berpikir merupakan kemampuan jiwa taraf tinggi yang hanya bisa dicapai dan dimiliki oleh manusia. Sedangkan kreativitas merupakan hasil dari interaksi antar individu dan lingkungannya. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa berpikir kreatif merupakan suatu sintesis antara berpikir lateral dan vertikal yang saling melengkapi. Baiklah, di sini saya Latifah akan meneruskan pembahasan mengenai karakteristik berpikir kreatif. Dalam sebuah pembelajaran, tentunya guru harus mengetahui karakteristik berpikir kreatif pada setiap siswanya. Dengan mengetahui hal tersebut, maka guru akan lebih mudah menyampaikan materinya kepada siswanya. Karakteristik berpikir kreatif menurut Guildford P. Sastya-Dharma tahun 2003 pada bukunya yang berhalaman 109 menyebutkan bahwa karakteristik berpikir kreatif terdapat 5. Yang pertama yaitu fluensi atau kelancaran. Di sini fluensi ini memiliki pengertian bahwa seseorang mampu memproduksi banyak ide atau gagasan. Kemudian karakteristik yang kedua yaitu flexibility atau keluasan atau kelenturan. Di sini memiliki pengertian bahwa kemampuan seseorang atau seorang siswa untuk mengajukan berbagai pendekatan atau berbagai pemecahan masalah. Kemudian karakteristik yang ketiga yaitu originality atau keaslian. Di sini memiliki pengertian bahwa kemampuan seorang siswa untuk melahirkan gagasan atau ide, yang mana gagasan atau ide ini berasal dari pemikiran mereka sendiri. Kemudian karakteristik yang keempat yaitu elaboration atau penguraian. Di sini memiliki pengertian bahwa kemampuan seorang siswa untuk menguraikan sesuatu secara lebih rinci. Kemudian karakteristik yang kelima yaitu redefinition atau kembali mendefinisikan.
Di sini memiliki pengertian bahwa kemampuan seorang siswa untuk mengkaji suatu persoalan melalui cara dan pendekatan yang berbeda dengan apa yang sudah umumnya. Baik, di sini saya Laila Nur Azizah akan memaparkan materi dengan subbab tahap berpikir kreatif. Jadi menurut The Porter dan juga Mike Hernecki, tahap untuk berpikir kreatif tersusun atas 5 tahap. Yang pertama yakni tahap persiapan. Tahap ini dilakukan dengan cara mendefinisikan sebuah masalah, tujuan, dan juga tantangan. Tahap persiapan ini dikenal juga dengan istilah tahap orientasi. Kemudian tahap yang nomor 2 adalah tahap inkubasi, di mana tahap ini dilaksanakan dengan cara menerima fakta-fakta dan juga mengelola fakta yang ada di dalam pikiran. Selanjutnya tahap nomor 3 adalah tahap iluminasi. Tahap iluminasi ini dilakukan dengan cara mendesak ke permukaan mengenai gagasan-gagasan yang bermunculan. Kemudian tahap nomor 4 adalah tahap verifikasi. Tahap verifikasi dilakukan dengan cara memastikan mengenai solusi, di mana kepastiannya, apakah solusi itu benar-benar akan memecahkan masalah yang ditemukan tadi. Selanjutnya tahap terakhir yang nomor 5 adalah tahap aplikasi. Tahap aplikasi ini dilakukan dengan cara mengambil langkah-langkah selanjutnya untuk menindaklanjuti solusi yang telah kita temukan pada tahap nomor 4. Saya Istiqaroh dengan NIM 20203026. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahap perkembangan kreativitas. Menurut Cropley tahun 1999, terdapat 3 tahap dalam perkembangan kreativitas. Yang pertama adalah tahap pra-konvensional. Pada tahap ini terjadi pada usia 6-8 tahun. Pada tahap ini terdapat spontanitas dan emosional dalam menghasilkan suatu karya, sehingga mengarah kepada hasil yang estetik dan menyenangkan. Individu menghasilkan sesuatu yang baru tanpa terikat pada aturan-aturan dan batasan yang ada. Selanjutnya adalah tahap konvensional. Pada tahap ini terjadi pada usia 9-12 tahun. Pada tahap ini, kemampuan berpikir seseorang dibatasi, sehingga karya yang dihasilkan itu menjadi kaku. Selain itu, pada tahap ini, kemampuan kritis dan evaluatif ini juga berkembang. Selanjutnya adalah tahap postkonvensional. Pada tahap ini terjadi pada usia 12 tahun hingga dewasa. Pada tahap ini, individu menghasilkan sesuatu karya yang baru dengan disesuaikan dengan batasan-batasan eksternal dan nilai konvensional yang ada di lingkungan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi menjelaskan tentang poin faktor yang mendorong berpikir kreatif. Menurut Coleman dan Hammond menyebutkan ada beberapa faktor yang mempengaruhi orang untuk berpikir kreatif, yakni ada 3. Yang pertama, kemampuan kognitif, yang kedua, sikap terbuka, dan yang ketiga, sikap bebas, otonom, dan percaya diri. Kemampuan kognitif yakni orang yang kecerdasannya di atas rata-rata lebih dapat berpikir kreatif dibanding dengan orang yang kecerdasannya biasa-biasa saja. Yang kedua, sikap terbuka. Stimuli internal dan eksternal dapat mudah ditangkap dengan mudah oleh orang yang bersikap terbuka. Yang ketiga, sikap bebas, otonom, dan percaya diri.
Orang kreatif tidak senang berada dalam kerangkeng dan otoritas lama. Mereka selalu ingin tampil dan siap menghadapi resiko. Poin selanjutnya yakni manfaat berpikir kreatif. Menurut Treffner, berpikir kreatif dapat menciptakan kemungkinan-kemungkinan untuk memecahkan masalah yang tidak mampu kita ramalkan di masa mendatang. Kreativitas seseorang juga dapat menimbulkan kepuasan dan kesenangan yang besar atas cara yang baru dan hasil-hasil yang baru. Bisa disimpulkan bahwa manfaat dari berpikir kreatif ada 5. Yang pertama, seseorang mampu menyelesaikan masalah secara mandiri. Yang kedua, membuat seseorang akan peduli terhadap sesuatu yang berada di sekelilingnya. Yang selanjutnya yakni menimbulkan rasa ingin tahu. Yang keempat, menimbulkan keinginan besar untuk mencari pengalaman baru. Dan yang terakhir, menimbulkan ketekunan yang tinggi, sikap kritis, dan berani dalam berpendapat. Contoh orang yang kreatif. Yang pertama, orang pintar. Orang yang pintar cenderung memiliki sikap kreatif. Akan tetapi, dalam studi longitudinal terkenal, Lewis di Jerman membuktikan bahwa anak yang ber-IQ tinggi terbukti dapat melakukan kegiatannya secara lebih baik. Namun mereka juga tidak sepenuhnya jenius kreatif. Yang kedua, orang yang suka bermain. Six dan Mihaly mencatat bahwa sikap main-main adalah salah satu ciri khas kreativitas. Tetapi kegembiraan ini juga dicerminkan oleh sifat paradok utama, yakni ketekunan. Yang ketiga, orang yang terbuka. Nick Saxby-Mihaly juga menunjukkan bahwa orang yang kreatif cenderung lebih terbuka dan sensitif. Karakteristik yang dapat membawa ganjaran dan rasa sakit. Tindakan menciptakan sesuatu akan memunculkan ide-ide baru dan beresiko yang seringkali membuka orang terhadap kritik dan cemoohan. Demikian presentasi kelompok kami. Marilah kita mengucapkan hamdalah. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Untuk sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab yang akan dilaksanakan via grup Telegram. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.